udah masuk bulan 8 di tahun 2026. Yes. Makin kesini tiap bulan stresnya nambah lagi. Stresnya nambah lagi. Udah saatnya kayaknya kita cari obatnya Pak Wendy. Iya benar. Makanya dari itu kita mendatangkan Ustadz Faris hari ini datang ke Ngobrol di WA. Stresnya nambah mulu nih. Tadi pagi kita golep nih. Iya. Adiknya stres, Ya. jualannya jelek gitu. Ini yang gue mau tanya sama Ustadz nih. Kadang-kadang ekspektasi nggak sesuai dengan harapan. Itu dia. Jadi saya tertarik mengundang Ustadz Faris ini gara-gara waktu itu saya habis nonton podcast Suara Berkelas. Ya. Menurut saya pembahasan Ustadz Faris dan Mas Bilal di situ bagus banget topiknya. Bahkan judulnya aja gini, stop mengeluh, apa yang kamu benci hari ini bisa jadi baik buatmu di masa depan. Oh, yes. Tapi kayaknya di era zaman seperti ini, ya, kayaknya sulit banget meyakini bahwa iya ada sesuatu baik yang menunggu kita di masa depan gitu. Kayaknya kok ngelihat kanan, kiri, depan, belakang tuh kok kayaknya kita tuh menuju ke hal yang bukan baik gitu. Iya. Kayaknya sulit gitu. Gimana ya menurut Ustadz kita harus menyikapi kondisi-kondisi kayak gitu. Karena kadang-kadang kita jadi manusia kan dikasih kemampuan untuk menganalisa, bersiap-siap, mengukur resiko, udah dipersiapkan segala sesuatunya, kadang-kadang hasilnya bahkan lebih buruk daripada ekspektasi manusia itu sendiri. Monggo, Pak Ustadz. Ini curhatan saya sebenarnya. Pak Ustadz. Enggak, tapi berarti podcast itu sukses nge-branding saya seolah-olah saya nggak pernah stres dan Ya mungkin bagi orang-orang yang punya kuncinya mungkin lebih ringan. Iya, stres tetap. Cuma lebih smooth aja gitu. Jadi nggak ada orang yang kebal dari overthinking, nggak ada. Orang Indonesia tuh hebat-hebat ya. Jadi dia punya masalah hari Senin itu udah dipikirin dari hari Jumat kan. Iya. Jadinya overthinkingnya 2 kali. Overthinking karena imajinasi dia, overthinking karena kenyataannya. Gitu. Kita nih setiap hari sebelum kita melakukan sesuatu, kita tuh dialog dengan diri kita itu menurut penelitian tuh sampai 150.000 kali. Kita nih ngobrol sama diri kita sendiri. Iya, betul. Nah, 80%-nya negatif. Kita tuh ngomong, besok gue bakal terlambat dah. Aduh, matematika nih sulit nih. Guru ini nih killer banget. Gue ulangan besok nggak bisa. Golf gue bakal kalah tuh. Pukulan gue tuh besok. Kita selalu ngomongin negatif tuh. Iya. Tapi di Quran Allah kemudian bilang, Allah itu memisahkan antara kamu dengan hatimu. Jadi dialog negatif antara kita dan hati, kalau kemudian kita meletakkan Allah di situ, maka itu terpisah. Jadinya lebih banyak hal-hal yang positif dalam diri kita. Jadi overthinking, stres itu manusiawi banget. Cuma yang bikin kita stres itu apa? Yang bikin kita overthinking itu apa? Kita kan memang segala sesuatu sebagai manusia kita pengen semuanya dirancang dengan baik. Kemudian ada strateginya, ada apanya. Tapi kalau menurut Islam gak semuanya harus difikirin. Ada yang memang harus bergerak. Misalnya gini, Allah perintahkan kita untuk mencari rezeki, nafkah. Begitu kamu selesai sholat Jumat, kita nih habis Jumatan ya. Fa'idha qudiyatis shalah fantashir. Biar percaya saya Ustadz. Iya. Ini Ustadz apa bukan? Percaya. Bercanda aja si Faris nih. Main sia gitu. Mentang-mentang lebih tua setahun. Umur gua lebih tua. Tat, lanjut Tat. Iya. Gimana Ustaz? Fa'idha qudiyatis shalah. Begitu kamu selesai sholat Jumat, fantashiru fil ardi. Kamu bertebaran langsung di muka bumi. Kata fantashiru, fa itu menunjukkan segera, nggak usah mikir. Kita kalau habis sholat mikir kerjanya apa, buka toko apa, kita nggak jadi berusaha. Mau buka toko emas sudah banyak. Mau buka kafe udah banyak. Kalau urusan rezeki, kamu bergerak aja udah. Jadi nanti bagaimana rezeki itu datang, itu urusan Allah. Jadi saya tuh di antara
kebijaksanaan tauhid yang paling banyak dilupakan orang adalah memisah-misahkan mana wilayah kita dan mana wilayah Allah. Itu penting. Kesalahan ini dari mulai pola asuh. Jadi ketika ibu ngomong ke anaknya, papa kerja dulu cari duit. Itu kesalahan pola asuh. Dia merasa bahwa yang mendatangkan duit itu adalah suaminya. Jadi ketika suami di PHK atau ada masalah dengan pekerjaannya, karirnya mentok, dia merasa rezekinya berkurang. Dia lupa tuh pemberian Allah dan rezeki. Padahal kadang Allah menahan sesuatu yang kita minta itu supaya kita nggak mencintai pemberian Allah, tapi kita mencintai Allah. Jadi Allah tuh sering kalau dia cinta kepada seseorang, dia akan mengembalikan pusat hidup kita itu kembali kepada Allah. Coba bayangin ya Bang Wendy, kalau sekiranya setiap permintaan kita, setiap doa kita itu dikasih sama Allah, kita akan mencintai pemberian Allah. Kita minta rumah dikasih rumah, minta pekerjaan dikasih pekerjaan. Kita akhirnya mencintai rumah kita, mencintai pekerjaan, mencintai anak, mencintai semua pemberian Allah. Tapi ketika kita meminta sesuatu, tapi ditahan sama Allah, kita belajar mencintai Allah. Oh ternyata ada orang yang lama berjuang biar punya anak, tapi nggak ada. Tapi di situ kemudian dia bergantung kebahagiaannya sama Tuhan. Dia merasa bahwa gue harus hidup sesuatu yang lebih besar lagi. Banyak orang yang lebih dicintai sama Allah, tapi dia nggak mendapatkan apa yang dia inginkan, kan gitu. Jadi sepi persoalan nggak mungkin, overthinking nggak mungkin. Cuma kita ngarahin overthinkingnya itu kemana? Itu kunci banget. Maksudnya kita nggak usah pikirin hasilnya, Iya. karena itu udah wilayah Allah. Ya, wilayah kita itu menjalankan prosesnya saja. Makanya ketika kita menjalankan proses, ada yang bertentangan dengan hukum Allah, ketentuan Allah, kita nggak lakuin. Walaupun kita merasa bahwa ini kalau diambil kita banyak banget untungnya. Tapi kalau orang yang paham bahwa rezeki ini udah diatur, udah dicatat, udah ditentukan, ditakar sama Allah, gue ngambil yang haram juga nggak bakal nambah. Karena dia udah ditakar. Jadi orang kalau ngambil satu yang haram, dia paham tentang mana wilayah Allah dalam urusan rezeki. Saya lahir nih. Sebelum saya lahir tuh Allah udah tentuin rezeki saya tuh segini tuh. Jadi saya tuh nggak mungkin mati kecuali ini udah penuh. Jadi ketika orang ada vonis dokter seorang pasien, ini biasanya umurnya bertahan cuma 2 minggu atau 3 minggu, tapi berbulan-bulan. Kenapa? Karena rezekinya ini belum penuh. Sesungguhnya Jibril kata Nabi meniupkan kepadaku bahwa anak Adam nggak mungkin akan diambil nyawanya, nggak mungkin akan meninggal dunia kecuali disempurnakan dulu rezeki dia. Jadi dia berbulan-bulan itu koma, nggak sadar apa gitu. Tiba-tiba satu hari dia siuman, dia bilang haus minta air. Keluarganya senang banget. Ambil air, dia mau air. Udah siuman, udah membaik. Minum 3 sendok air, setelah itu meninggal dunia. Rupanya ada yang tertahan tuh rezekinya 3 sendok air itu. Begitu sempurna kita meninggal dunia. Jadi ketika kita mengambil satu yang haram, cetakan rezeki ini nggak mungkin membesar. Cuma kadang dengan jalan yang halal, dia netesnya itu lama. Itu kita nggak sabar. Kita pengennya langsung. Tapi kan kalau cepat penuh cepat mati. Ya juga sih. Nah takutnya penonton kita nih salah nangkap nih. Gimana caranya supaya cangkir rezekinya nggak penuh Pak Ustadz? Jadi kalau ada rezeki ditolak. Takut mati gua, takut mati. Bukan gimana ya Pak Ustadz? Pertama ya. Ini orang bodoh aja nih. Jangan ditolak dong, jangan ditolak. Tapi dikeluarkan, disedekahkan. Itu akan mengurangi itu. Ya dong, tetap dong. Ya rezeki kita tetap. Jadi begitu dia masuk, kita keluarin. Ini lu aja yang tiduran. Gak ada Kesannya jadi gitu ya. Kita kertas kosong aja ya Ustaz ya. Benar juga ya. Oke. Jadi ngeblank lah ya. Saya ngomong sama orang stres suatu aja ngeblank apalagi berdua. Tapi Pak Ustadz menyambung itu tuh kayak meskipun sulit ya, saya lagi belajar juga Ustadz untuk kayak misalkan gini. Yang tadi Ustadz bilang lah, semua tuh udah ditakarkan, dituliskan, ditakdirkan dalam tanda kutip gitu. Kalau dulu kan kadang-kadang gini Pak Ustadz, kadang-kadang kalau misalkan kayak ada kerjaan nih, tiba-tiba sakit,
saya sebagai manusia yang normal aja biasa gitu, mungkin banyak salahnya juga gitu, hilafnya juga. Gak usah pakai mungkin, banyak. Emang semua oke, banyak. oke, Riz, nih kita. Ustaz, jadi kasarnya gini, udah berhitung misalkan gini, wih bulan depan kerjaan gue segini, gue dapat segini gitu. Iya. Di depan mata segitulah, tiba-tiba sakit. Iya. Pas sakit misalkan harus dirawat di rumah sakit segala macam tuh, itu masih berhitung tuh Ustaz. Kayak, ya gue 3 hari nggak masuk, duit gue berkurang segini, harusnya segini, jadinya segini. Terus nggak lama antara 2 kan kemungkinannya emang sembuh cepet atau malah tambah sakit gitu, karena mikirin itu gitu. Itu kan kita stres karena kita menghitung imajinasi. Betul. Bukan menghitung kenyataan. Kan tapi kan sulit tuh Ustaz, maksudnya ya bisa belajar. Iya, selalu kecewa gitu kan maksudnya. Iya, ada. Bang Wendy membandingkan misalnya besok itu udah tahu dengan pasti nggak bakal sarapan apa, berapa sendok, berapa banyaknya, nggak bisa. Itu buat besok. Sementara kita pengen memastikan segala sesuatu sampai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Itu kan punya Allah semua. Dan itu karena kebaikan Allah loh. Allah merahasiakan besok. Itu karena Allah baik sama kita. Kalau kita udah tahu apa yang bakal terjadi setahun kemudian, 2 tahun kemudian, kita bahkan nggak bisa nikmatin hari ini. Kalau kita tahu kita bakal mati 2 bulan lagi, kita dari hari ini tuh nikmatin air putih nggak bisa lagi, nikmatin kopi nggak bisa lagi. Tapi Allah baik, Allah tutup tuh. Jadi segala sesuatu yang Allah batasi dalam hidup kita, itu juga bentuk sayang Allah. Jadi ketika Allah batasi kita dengan kesehatan yang terganggu, dengan waktu yang tidak cukup, dengan itu justru bentuk sayang Allah ke kita. Berarti manusia nggak boleh dong punya rasa kecewa harusnya. Nggak apa-apa. Punya rasa kecewa nggak apa-apa. Tapi tidak boleh protes kepada takdir. Kita kecewa itu kan. Kecewa itu ruang antara ekspektasi sama kenyataan. Iya. Makanya makin ekspektasi kita tidak tinggi, makin peluang kecewa kita sedikit. Yeah. Kenapa yang paling berpeluang melukai kita, melukai hati kita adalah orang yang paling dekat sama kita. Wah, kenapa tuh Ustaz? Karena kalau makin dekat, ekspektasi kita ke orang makin tinggi. Iya, betul. Kita kalau diejek oleh orang yang kita nggak dekat, kita kurang kecewa. Tapi tiba-tiba ada kesalahan kita dibongkar sama teman yang paling kita percaya. Karena ekspektasi kita ke dia, masa iya lu udah dekat gini, lu membuka rahasia gua gitu loh. Kenapa kita kecewa? Karena kita punya ekspektasi lebih. Kita kan nggak punya harapan apa-apa ke anak orang. Jadi nggak kecewa dia mau sukses apa enggak. Tapi kenapa ke anak sendiri? Karena ekspektasi tadi. Nah, bagaimana kita meredam ekspektasi itu? Jadi ekspektasi kita tentang dunia ini, itu Allah sebutkan dunia itu seperti perhiasan yang menipu. Mata'ul ghurur. Mata'ul ghurur itu artinya sesuatu yang kita nilai jauh lebih tinggi daripada nilai yang sebenarnya. Gitu. Nah, kita nanti di akhirat itu ketika Tuhan bilang sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Baru kita paham bahwa apa yang kita kejar selama ini ternyata jauh nilainya itu lebih bawah daripada apa yang kita ekspektasikan. Kenapa dunia itu disebut dunia? Dunia itu artinya rendah. Jadi kalau hidup kita itu, kesibukan kita, rutinitas kita hanya berputar-putar pada hal-hal yang tidak bisa kita bawa mati, kita manusia paling malang dong. Apa yang kita cari? Nama baik ketika kita sudah meninggal selesai. Jabatan kita sebelum meninggal pun udah selesai. Harta banyak, kesehatan, kolesterol tinggi, darah tinggi, gula, kita nggak bisa juga nikmatin itu. Oke, ini saya tambahkan dan saya kaitkan dengan ini. Pertanyaan berikutnya adalah sekarang dunia makin maju. Iya. Tapi paradoksnya adalah manusianya yang makin mundur dalam banyak hal ya, maksudnya akhlak dan lain-lain ya, moralitas dan lain-lain. Kemunduran ini itu ditandai dengan banyaknya kezoliman yang terjadi dan ini dipertontonkan lewat segala bentuk media. Karena sekarang kita dengan mudah akses ke banyak hal, kita melihat semua kezaliman ini terjadi di mata kita, yang dampaknya bisa jadi kena ke kita. Lalu apakah ini bisa disebut pembiaran oleh Allah atau memang
ada sesuatu baik yang menanti kita di depan. Tentang semua hal yang itu. Iya. Gimana Ustaz? Iya. Jadi baik buruk itu kan dalam pandangan manusia. Kalau dalam rencana Allah pasti ada sesuatu yang baik terus. Kita tiap Jumat itu disunnahkan baca surah Al-Kahfi. Di surah Al-Kahfi itu ada kisah tentang bagaimana kita berdialog dengan takdir. Kita kan kadang menentang takdir, bertengkar dengan takdir tuh kita. Maksudnya betul. gini, Allah udah menuliskan yang terbaik, kita pengen ngeditnya gitu. Iya. Jangan sampai dong gitu. Jadi Allah menulis itu udah yang terbaik tuh. Nah, cara kita menyikapi ini Nah, menerima aja. Nah, enggak, bukan menerima. Kita paham bahwa tidak semua takdir itu harus kita pahami pada saat dia terjadi. Okay. Jadi di surah Al-Kahfi itu ada kisah Nabi Musa sama Nabi Khidir. Ringkasnya begini. Nabi Musa diajak oleh Khidir untuk naik perahu. Dikasih tumpangan gratis. Tiba-tiba Khidir melobangin itu perahu. Musa protes. Padahal dia udah janji. Khidir bilang gini, kalau kamu mau ikut aku, belajar sama aku, kamu gak boleh protes apapun sampai aku sendiri yang cerita. Gitu loh. Jadi kisah itu Nabi Khidir tuh penjelmaan takdir. Misteri banget. Khidir di situ tuh semisteri takdir kita. Namanya nggak tahu. Khidir itu bukan nama. Khidir itu gelar. Karena setiap kali dia duduk di satu tempat yang tandus, tempat itu berguncang lalu kemudian hijau, tumbuh-tumbuhan hijau. Hijau itu bahasa Arabnya khidir. Akhdar. Itu khidir. Tapi dia siapa nama aslinya? Ada keluarga apa enggak? Tinggal jadi mana? Habis sama Musa dia pergi kemana? Tadinya dia enggak tahu semua. Takdir begitu. Kata Khidir, kalau kamu mau berinteraksi, berdamai dengan takdir, kamu jangan tanya apa-apa sampai takdir itu sendiri yang menjelaskan. Jadi waktu naik ke atas kapal, nah perahu itu, Khidir lobangin itu perahu. Kata Musa, lu bikin masalah. Kata Khidir, tadi kan udah janji, lu nggak boleh protes. Sampai gue sendiri yang cerita. Gitu. Ya udah, oke, kata Musa. Maafin aku ya, lain kali aku nggak bakal lagi. Jalan mereka, jalan. Tiba-tiba ada anak-anak sedang main, satu dipanggil sama Khidir ke tempat sepi, dibunuh sama Khidir. Musa ingat sama janji dia, tapi kan ngebunuh orang nggak sama ngelobangin perahu dong. Kata Musa, ini udah bikin kemungkaran nih, ini bukan masalah biasa. Gue sulit nih terimanya. Kata Khidir, pokoknya udah janji nggak boleh protes. Ya udah deh, kata Musa, kalau sekali lagi aku protes, kita boleh pisah. Aku nggak ikut kamu lagi. Karena menurut Musa, apalagi sih yang lebih buruk daripada pembunuhan? Jadi dia berpikir keburukan apa yang bakal dilakukan Khidir. Rupanya di luar dugaan dia. Karena takdir memang bekerja begitu, di luar dugaan kita. Mereka masuk ke satu kampung. Kampungnya ini pelit semua, nggak ada yang mau jamu mereka. Mereka berteduh di sebuah rumah yang hampir roboh. Musa baru mau istirahat, Khidir bilang, jangan istirahat. Kita renovasi dulu rumah ini. Gila nih orang. Numpang perahu gratis, dia lobangin. Anak-anak gak berdosa, dia bunuh. Giliran di kampung pelit, gak dikasih apa-apa, malah pengen berbuat baik. Kata Musa, udahlah, seenggak-enggaknya kita dapat upah nasi bungkus lah, kira-kira gitu ya. Atau MBG lah gitu. Seenggak-enggaknya dapat begitu. Kata Khidir, lu udah protes lagi, udah kita pisah sampai di sini. Gue jelasin, kata Khidir. Ini penjelasan Khidir itu keseharian kita banget. Jadi ada takdir yang baru bisa kita pahami beberapa tahun kemudian. Ada takdir yang sampai kita mati nggak bisa kita pahami. Ada sesuatu yang baik tapi ditunda sama Tuhan. Itu yang mungkin sedang bekerja dalam hidup kita. Jadi kapal itu, kata Khidir, oke gue ceritain deh, kata Khidir. Kapal itu punya orang-orang miskin. Mereka tuh nggak punya modal sendiri, jadi kerjasama, ngumpul, urunan. Bisa bikin kapal, udah jadiin untuk tumpangan, mereka dapat duit. Di depan itu ada raja yang zalim. Dia akan ngambil semua perahu yang bagus. Maka aku pingin bikin ada rusaknya itu perahu. Ada cacatnya. Supaya nggak diambil sama raja yang zalim itu. Bayangin ketika Khidir sama Musa turun. Pemilik perahu dilaporin sama penumpang lain. Ini perahu bocor nih, bocor. Kira-kira dia bilang apa? Masa dia bersyukur sama Allah? Dia bilang, siapa sih yang kurang kerjaan banget? Udah dikasih numpang, malah ngelobangin. Tapi hanya beberapa saat, tiba-tiba prajurit raja di depan semua razia,
ngambil semua kapal-kapal yang bagus. Begitu periksa kapal itu, kapal ini pernah bocor. Nggak diambil, selamat. Kadang Tuhan melobangi sedikit perahu kehidupan kita supaya nggak diambil sama orang nanti di masa yang akan datang. Wow. Coba bayangin, Bang Wendy nggak ya? Kita tuh memahami takdir tuh masih lemah. Kalau perahu itu nggak dilobangin, apa yang terjadi tadi? Jadi itu diambil. Diambil. Perahunya diambil. Pengetahuan kita kan cuma batas itu. Padahal bisa jadi yang lebih buruk. Diambil itu kalau mereka pasrah, kalau mereka melawan, mereka dibunuh. Ada banyak anak yatim, ada banyak perempuan yang menjadi janda karena itu. Dan prajurit raja melakukan dosa besar membunuh, lebih dari dosa merampas. Jadi Allah melindungi orang dari dosa yang lebih besar, melindungi anak biar nggak jadi yatim, melindungi perempuan nggak jadi janda, melindungi orang nggak terbunuh dengan cara ngelobangin sedikit. Sabar deh, nggak usah harus paham semua hari ini. Itu Tuhan gituin. Saya pikir hukum sebab akibat itu kan Allah yang bikin. Iya, iya. Saya pikir siapa yang menyebabkan maka akibatnya Itu dia. ke dia gitu. Iya, Saya pikir iya. ada korelasi antara sebab akibat tuh, misalnya saya berbuat sesuatu yang jelek maka akibatnya saya akan merasakan. Iya. Kalau kayak gitu ceritanya berarti nggak selalu berjalan seperti itu dong, Iya. hukum sebab akibat itu. Iya. Seperti apa yang terjadi sama saya siang hari ini. Iya, Tadi oke. saya perjalanan ke sini. Jujur sampai tadi saya makan siang, saya belum tahu topik apa yang saya mau bahas sama Ustadz. Apalagi saya. Iya. Saya bingung ngomong apa gitu. Ini dua orang bisa nggak ngomong serius? Iya. Nggak, saya pernah diundang orang ya. Oh itu luar biasa tuh, disambutnya gimana. Sebelum turun mobil, dia bilang gini, Ustadz, pokoknya kalau di sini nggak usah ceramah serius, asal banyak bercanda aja. Duh, mati gue ngomong. Saya nggak bisa bikin orang ketawa. Dia bilang gitu kan. Ya, tapi saya udah Oke. tahu landasan saya Oke. adalah berangkat dari podcast yang saya Oke, simak oke, itu kan. terus. Cuman saya bingung memulai pertanyaannya apa ya, Ya, berangkat ya. dari mana ya tentang apa yang di kepala saya. Tiba-tiba karena di podcast Suara Berkelas itu Pak Ustadz sedikit menjabarkan tentang hukum sebab akibat. Iya. Saya keluar rumah, di dekat rumah saya itu ada toko material. Mhm. Ada truk mundur. Oke. Tapi haluan dia mundur, dia nggak bisa lihat ke arah sini Ya. karena ada mobil parkir. Jadi Hmm. supirnya nggak Oke. punya Ya. pandangan, nggak punya view. Ya, Sementara mobil saya udah masuk hampir setengah body di samping mobil itu. Iya. Saya lihat lampu mundurnya dia. Iya. Saya pikir kayak ragu-ragu. Iya, Gimana sih iya, mundur iya, yang ragu-ragu tuh? iya, Gimana iya, sih? iya. Saya pikir Masuk dia aja akan dah. kasih saya Iya, jalan. Iya. Ternyata dia tetap mundur. Hmm. Otomatis membuat respon. Kan mobil sekarang ada yang ngerem Iya, sendiri itu benar, kan. iya. Tiba-tiba mobilnya jadi ngerem mendadak. Di belakang ada ojek Iya. yang akhirnya jadi nabrak mobil saya gitu. Oke. Sepersekian detik saya nggak bisa bereaksi gitu. Lalu yang saya pikirkan adalah motornya gimana ya gitu. Iya, oke. Takutnya ya Iya. dia lagi bawa Iya. penumpang dan Iya, lain-lain. iya. Saya langsung ngerasa kayak saya berangkat dari sini deh mau nanya ke Ustadz Farid. Ke Ustadz Faris. Iya. Si supir truk ini Iya. yang menyebabkan Iya. kejadian saya dengan Betul. tukang ojek. Betul. Harusnya keteledoran dia, Iya. harusnya dia dong yang merasakan. Betul. Kenapa terjadinya ke orang lain Betul. gitu? Maksudnya Betul. gimana sih hukum sebab akibat yang terjadi itu sebenarnya gimana sih? Iya. Kita di antara bentuk sayang Allah ke kita itu, Allah buat hidup ini ada polanya. Oke. Polanya itu teratur. Oke. Maka Allah buat hukum sebab akibat. Oke. Tapi hukum sebab akibat itu bukan Tuhan ya. Dan hukum sebab akibat itu juga bukan untuk Tuhan. Tuhan kasih hukum sebab akibat itu untuk kita makhluknya. Biar kita bisa hidup waras. Biar kita bertanggung jawab. Biar kita bisa maju. Itu hukum sebab akibat. Gunanya itu. Maksudnya biar kita waras gimana? Sifat apa-apa yang terkena api itu terbakar. Itu kan sebab akibat tuh. Iya. Nah, kenapa ada hukum sebab akibat itu? Biar kita waras. Kita tahu kalau mau bakar sate pakai api. Masak soto pakai api. Masak mie instan pakai api. Karena ada pola itu.
Coba bayangkan kalau itu nggak teratur. Api hari ini panas, besok dingin, besoknya anget-anget biasa. Kita bingung. Bener. Ya nanya ke istri besok masak apa deh? Dia bilang tergantung api, panas apa enggak. Apinya dongo nih. Berubah-ubah. Gak konsisten. Iya bener-bener juga. Bener-bener. Iya dong. Nah, tapi dibikin tetap begitu biar kita waras. Kita tahu. Tapi Allah tuh nggak ingin kita menuhankan sebab. Jadi kalau sebab terjadi, pasti akan terjadi akibat. Itu kita menyandera Allah dengan hukum sebab akibat itu. Jadi kalau saya sudah begini, saya harus dapat ini. Kalau saya udah jadi orang baik, saya nggak mungkin difitnah sama orang lain. Jadi transaksional. Jadi transaksional. Allah tuh ngingatin kita. Gue bikin hukum sebab akibat itu biar lu mikir, biar lu waras, biar lu bertanggung jawab. Tapi lu harus sadar, segala sesuatu terjadi karena kehendak gua. Saya tuh lagi tulis buku 10 hukum sebab akibat. Jadi di antaranya adalah hukum pertamanya, hukum sebab akibat itu untuk makhluk, bukan untuk Allah. Makanya Allah sering rusak itu. Allah dalam keyakinan Islam kan Allah ciptakan Isa tanpa hubungan suami istri. Allah selamatkan Ibrahim padahal sudah dibakar ke dalam api. Itu supaya kita sadar bahwa kalau Allah berkehendak, Allah nggak butuh sebab akibat. Makanya orang mukmin jadi tenang. Kenapa? Ketika dia kehilangan sebab, dia masih ada Tuhan pemilik sebab. Itu sumber ketenangan dia. Jadi dalam hidup ini kita bisa kehilangan sebab-sebab. Tapi kita nggak boleh kehilangan Tuhan pemilik sebab-sebab. Wow. Soalnya kalau dilihat dari contoh kejadian kecil yang saya alami itu, kalau orang melihat, rasanya dia sedang melihat sebuah kejadian yang tidak adil. Nah, yang teledor adalah supir truknya. Nah, karena, tapi yang menanggung akibatnya adalah 2 orang lainnya gitu. Yang sudah berhati-hati. Karena ilmu kita kan cuma ngelihat kejadian di tempat itu. Sementara ilmu Allah ngelihat lebih luas daripada itu. Di depan ada mobil yang jauh lebih ngebut. Kalau kamu tadi nggak ngerem mendadak karena truk ini, kamu akan kecelakaan begini. Mobilmu jauh lebih ringsek lagi, kamu lebih celaka lagi gitu loh. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu yang terjadi. Jadi kadang ya itu Allah melobangi sedikit. Itu sekali kan Allah melobangi sedikit perahu kita. Iya betul. Tapi kita nggak tahu Allah ingin nyelamatin apa yang kita nggak tahu. Masalah setiap kejadian yang kita alami terus misalkan let's say bikin kesel kita kan sama Allah juga nggak. Nih karena lu hampir nabrak. Iya. Gara-gara truk. Setelah itu lu nggak dikasih lihat sama Allah. Nih seandainya kalau lu iya. Lu bakal kayak gini kan enggak juga ya Ustaz. Nah, itu kejadian yang pertama sama Khidir tadi. Pemilik kapal langsung tahu. Coba tadi nggak ada yang ngelobangin, nggak selamat ini kapal. Tapi kejadian kedua, Nabi Khidir habis bunuh anak itu. Kira-kira Nabi Khidir sama Nabi Musa itu datang ke rumah orang tuanya nggak? Mau ngasih tahu sama dia. Gua habis bunuh anak lu. Enggak, mereka langsung pergi. Kalau enggak mereka dikeroyok sama orang sekampung dong. Mereka pergi. Artinya orang tua si anak ini sampai dia mati dia nggak tahu kenapa anaknya dibunuh. Lalu Nabi Khidir ceritakan Musa, itu anak kalau tadi dibiarin hidup, dia akan kufur kepada Allah, mengakibatkan kedua orang tuanya juga durhaka dan kufur sama Allah. Jadi orang tuanya itu nggak tahu. Allah ingin mengganti yang lebih baik, kata Nabi Khidir. Dia dapat anak lagi yang jauh lebih baik. Tapi saya ngebayanginnya begini. Ketika anak ini tumbuh dewasa, besar ya, lalu jadi orang yang baik. Bapak mamanya bilang begini, Papa Mama syukur banget loh nak, kamu punya anak kamu yang baik gitu. Tapi sayang banget loh abang kamu dulu meninggal. Coba kalau abangmu ada, kita punya 2 anak yang baik. Dia nggak tahu sama sekali. Kalau sekiranya ini dibiarin, dia bakal gitu. Tapi kan kita bisa nanya, kenapa nggak sejak awal Allah ciptakan yang baik langsung? Betul. Nah, takdir itu bekerja dari semua sisi. Anak yang tadi dibunuh oleh Khidir sebelum baligh. Orang kalau meninggal sebelum baligh tempatnya di mana? Surga. Kebaikan bagi anak itu. Kalau nggak pernah diciptakan dia nggak bakal dapat surga tuh. Yang kedua, bagi orang tuanya. Orang tuanya menjaga, mendidik anak yang kedua ini dengan baik karena merasa kehilangan yang pertama. Kita itu dapat menghargai kesusahan hidup setelah kehilangan. Kita dapat menjaga kesehatan kita itu
ketika kita udah sakit. Kita ngerasa, waktu gue pernah loh berapa bulan gak olahraga akibatnya begini. Kita lebih menghargai kesehatan tubuh kita. Jadi begitu juga orang tua ini. Dia lebih bersyukur, dia lebih baik mendidik anaknya. Itu kebaikan bagi dia, kebaikan bagi anaknya. Kebaikan bagi lingkungan semuanya. Wow. Jadi takdir itu bukan bekerja untuk kebaikan kita sendiri. Oke, memang misalnya Bang Andika nggak ada takdir buruk di depan. Tapi tukang ojeknya ada loh takdir buruk misalnya. Kalau nggak kejadian begitu, dia apa gitu. Jadi dia bekerja di semua dimensi. Nah gitu. Oke. Wow, iya. Itu lumayan mencerahkan isi kepala saya. Berarti tandanya kita harus hati-hati dengan reaksi pertama kita ketika kita sedang diuji sesuatu, sedang dapat sesuatu, atau sedang ada hal yang terjadi sama kita. Reaksi pertama kita tuh, kita harus hati-hati. Ini pertanyaan hebat banget ya. Artinya begini, kita mulai sadar bahwa dalam hidup itu yang penting bukan apa yang kita temui, apa yang menimpa kita, tapi respon apa, ya kan? Yang kita lakukan ketika kejadian itu. Ada satu rumus penting tentang kesuksesan. Sukses itu gimana sih rumus sukses itu? Sukses itu peristiwa plus respon sama dengan hasil. Selama ini kita nggak puas dengan hasil, kita menyalahkan peristiwa. Padahal kadang yang salah adalah respon kita. Biar nggak bingung, saya tahu pura-pura paham itu. Enggak, saya mencoba cari contoh yang pernah terjadi sama saya. Benar. Manusia sulit paham dengan gagasan, tapi dengan contoh-contoh. Oke. Ada 2 orang anak dikasih sama ayahnya uang. Ya, dikasih uang sama ayahnya. Ini anaknya kuliah dua-duanya. Dikasih uang sama ayahnya, misalnya 10 juta. Peristiwanya sama nggak? Sama. Tapi respon keduanya beda. Yang satu, ini kesempatan gue nih. Beli beberapa kelas berbayar. Produk-produk digital untuk mengembangkan skill aku begini. Dia beli dengan uang itu. Lalu kemudian dia serius belajar. Dia melejit. Yang satu lagi, tumben bokap gue ngasih gue 10 juta tuh. Ajak teman-teman kita keluar malam ini gitu kan. Keluar mereka malam itu. Waktu bayar kurang 2 juta. Dia menyalahkan peristiwa. Bokap gua ngasihnya cuma 10. Coba ngasih 15 cukup. Ya kan? Jadi ini peristiwanya sama tapi responnya berbeda. Kita selama ini dalam hidup kita nyalahin peristiwa. Terus. Padahal yang salah respon kita. Tidak ada peristiwa yang Allah berikan kepada kita kecuali pasti itu terbaik buat kita. Makanya yang buruk pun bahasa Qur'annya musibah. Musibah itu artinya tepat sasaran. Nggak ada sesuatu yang kebetulan, nggak ada sesuatu yang namanya sial. Musibah. Jadi kalau saya nembak, kena pas di tengah, itu namanya asabtu. Aku sudah kena tepat sasaran. Asaba yusibu musibah. Musibah itu tepat sasaran. Jadi semua yang terjadi dalam hidup kita, itu udah tepat sasaran banget. Nggak mungkin keliru sama Allah. Terus gimana ya? Maksudnya kita sebagai manusia biasa dengan... Gue nonton aja kali ya? Iya kan? Kalau dipikir lagi, manusia ini kan beragam. Tingkat intelektualnya beragam, imannya beragam, dan lain-lain. Tentu responnya juga beragam. Idealnya, bagaimana cara kita untuk lebih berhati-hati dengan respon kita terhadap segala sesuatu yang hadir di hidup kita? Gimana Ustadz ya? Kadang-kala soalnya gini, kalau kita pure menggunakan logika, batinnya nolak. Tapi kalau kita berusaha untuk jalan dengan intuisi, tanpa dengan analisa, kehati-hatian, menghitung resiko dan lain-lain, rasanya kayak nggak pede untuk melanggar. Jadi ini dan ini, itu rasanya kayak wah berantem terus. Begitu misalnya kita salah ambil keputusan, akhirnya jadi salah-salahan. Betul. Tuh kan, nggak ngikutin suara hati. Padahal udah nih. Yang ini disalahin. Yang benar, logika kita pakai, tapi hati juga kita pakai. Keyakinan, keimanan juga kita pakai. Tapi kita tahu batas logika apa, batas hati apa. Oh ini nih, nggak paham saya. Logika kita itu bukan bisa menjawab segala sesuatu.
Kita nanam sesuatu, biji, Heeh. tiba-tiba tumbuh. Heeh. Ada yang jadi pohon, ada yang jadi daun, logika manusia nggak bisa jelasin itu. Gitu loh. Heeh. Jadi ada sesuatu yang memang pada titik tertentu, logika itu nggak bekerja. Seperti orang ngerokok, maaf ya, bukan nyindir ya, ini nembak langsung. Oke. Orang ngerokok itu, secara ilmu dia tahu nggak itu merusak kesehatan dia? Secara ilmu tahu. Tahu dong. Sampai pemerintah bikin peringatan. Betul. Peringatan nggak cukup dibikin visual gitu. Iya. Tapi dia tetap aja buka, ngerobek itu. Artinya pada tahap tertentu ilmu itu lumpuh. Nggak bisa ngedrive kita menjadi lebih baik. Jadi Allah kasih satu lampu petunjuk yang benar-benar kuat. Apa itu? Wahyu. Jadi ada lapis-lapis petunjuk dari Allah itu. Yang pertama insting tadi, intuisi, insting, itu loh. Jadi itu yang membuat kita sama dengan hewan, sama. Kita sama-sama punya insting. Jadi kalau Bang Andika malam-malam lapar pergi ke dapur masak mie instan terus bilang ke Wendy, hebat nggak gue? Hebat? Enggak hebat. Karena monyet kalau lapar juga cari pisang. Kan gitu. Tapi kenapa monyetnya ke saya? Maksudnya kan bisa. Kan gua udah ngambil mie instan, lu monyetnya lah. Kan contohnya 2. Ya kan bisa ke depan gitu loh maksudnya. Nah, itu kan begitu, sama. Nah, manusia dibuat sama Allah lebih mulia. Apa? Petunjuk yang kedua, akal, dibekali akal. Itu membedain dia sama hewan. Jadi cara manusia cari makan 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu dengan sekarang beda. Karena ada akal. Kalau hewan dari dulu sama, karena cuma mengandalkan insting. Makanya salah kalau kita mengandalkan insting. Karena insting pada batas tertentu, dia cuma mentok di situ. Untung kita ada akal. Akalnya berkembang terus. Tapi akalnya juga mentok loh. Akal nggak bisa jawab segala sesuatu. Manusia, ketika dia berinteraksi dengan alam, dia lihat rumitnya hutan seperti ini, bumi begini, apalagi dia teropong, lihat antariksa, lihat apa. Mustahil deh alam ini terjadi sendiri. Akal manusia itu bikin dia berpikir, pasti ada satu zat yang dahsyat, maha, yang menciptakan ini semua. Akal manusia sampai. Makanya saya nggak percaya ada orang yang benar-benar ateis dalam hidup. Mustahil. Tiba-tiba di belakang rumah ini, berdiri tenda, dengan seluruh peralatan masaknya, rapi banget, tinggal di Bang Wendy tanya, siapa sih yang bawa tenda dan langsung masang begini? Bang Andika bilang, enggak, tiba-tiba terjadi aja. Percaya nggak Bang Wendy? Nggak percaya. Sesederhana itu aja kita nggak percaya terjadi sendiri. Apalagi alam semesta. Jadi akal manusia itu nggak, pasti ada yang menciptakan. Lalu ketika dia menghadapi kehidupan, menghadapi kepelikan, kesulitan, dia coba ilmunya, keterampilannya, tenaganya, nggak bisa. Akal dia juga menuntun dia. Gue harus menjalin kontak sama zat yang maha tadi. Gue harus minta tolong sama dia. Dia pasti perkasa tuh. Nah, jadi akal kita tuh cuma sampai kepada 2. Yang prestasi paling tinggi akal itu ada Tuhan. Aku harus menjalin kontak sama Tuhan. Tapi siapa Tuhan? Akal manusia nggak bisa. Sejenius apapun orang nggak bisa mendivine siapa Tuhan. Einstein nggak bisa. Ya, apalagi siapa lagi ya? Nggak enak ngomong nama ya. Ketua partai gitu atau apa nggak bisa tuh. Nah, makanya berbeda-beda. Ada yang bilang Tuhan itu sapi, ada yang bilang api, ada yang bilang arwah, ada yang bilang Matahari. kayak matahari gitu kan. Kenapa nggak sama? Karena akal manusia cuma nyampe ada Tuhan. Tapi siapa Tuhan itu nggak nyampe. Nah, karena nggak nyampe, Allah sayang sama kita. Allah kasih petunjuk lapis ketiga. Insting ada batasnya, akal ada batasnya, Allah kasih petunjuk ketiga, wahyu. Makanya Allah utus para nabi, Allah turunkan kitab, Allah kasih tahu. Akal kita nggak nyampe memang. Akal kita bisa nggak sih membuktikan surga itu ada? Nggak bisa. Ada sungai di surga, neraka itu begini-begini. Akal kita nggak bisa. Itu benar-benar dari wahyu. Jadi akal kita cukup membuktikan bahwa ini wahyu pasti dari Tuhan, bukan karangan manusia. Dan itu terbukti. Jadi ketika Allah menurunkan Quran, Quran ini berlaku sampai nanti pada hari kiamat. Allah nantang kita manusia. Bikin satu surah aja seperti Quran. Enggak kebayang ya. Quran ini turun 15 abad yang lalu.
nggak pernah kebayang tuh sama Abu Jahal, Abu Lahab dan lain itu bahwa bakal ada era AI, orang bisa tanya apa saja, Quran nantang begini kira-kira relevan apa enggak? Jadi udah di era AI sekarang, bisa nggak AI bikin satu surah mirip dengan Al-Quran? Nggak bisa. Kita kan selama ini menganggap akal kita itu terlalu perkasa. Padahal dia terbatas. Sama seperti mata kita terbatas. Saya tanya, ada semut nggak di balik tembok ini? Nggak tahu. Nggak tahu. Mata kita terbatas. Ada pesawat nggak sekarang lewat di Pondok Cabe? Nggak tahu, telinga kita terbatas. Tapi kemampuan Allah, ilmu Allah nggak terbatas. Makanya ketika kita menjalin kontak sama Allah, nggak ada batasan kita. Allah yang ngurus kehidupan kita. Jadi kita menjadi stres, menjadi galau. Kita dengar kehidupan dunia begini, saham begini, dolar begini, ya kan, kondisi global begini. Kita pengen ngatur semuanya. Sama agama dibilang enggak. Kamu jaga aja hubunganmu sama Allah. Biar Allah yang jaga semua itu. Senang banget tuh. Gimana caranya kita ngejaga hubungan kita sama Allah? Menjaga hubungan dengan Allah adalah melaksanakan perintah Dia. Perintah Allah, cari rezeki. Tapi Allah punya aturan. Jangan ngezalimin orang. Jangan ambil yang haram. Jangan apa. Kalau kita jaga itu, Allah nanti yang jaga keluarga kita. Allah yang jaga masa depan kita. Allah yang jaga anak kita. Allah yang jaga gitu. Tapi kita pengen jaga banyak hal. You fokus aja deh jaga hubunganmu sama Allah gitu loh. Jadi saya keluar mencari rezeki itu karena saya menjaga perintah Allah. Sebagai kepala keluarga, kamu bertanggung jawab untuk nafkah keluargamu. Saya jaga itu. Tapi rezekinya datang dari mana, dalam bentuk apa, kapan dia datang, itu urusan Allah. Kalau saya campur aduk ini saya betul. stres dong. Kan banyak guru-guru bilang bahwa ya semua orang menjelaskan dari kecil kita ngaji dikasih tahu kalau Allah itu dekat. Tapi di satu momen ketika orang lagi merasa hidupnya hancur gitu, katakanlah, apakah itu Allah menjauh atau menjaga jarak atau gimana Ustadz? Soalnya gini, aduh numpuk-numpuk nih di kepala nih. Kayak tadi saya mau ambil contoh gini, saya merasa bukan berarti hidup saya paling berat, tapi saya merasa 2026 ini adalah tahun yang berat buat saya. Di mana saya merasa apa yang saya kerjakan dan apa yang saya rencanakan semua nggak ada yang jadi. Rasanya seperti itu. Bahkan yang sudah saya bangun sebelum-sebelumnya, sekarang lagi dihancur-hancurin nih satu-satu. Rasanya saya nggak punya tenaga lagi, nggak punya kesabaran lagi untuk mau nata gitu. Rasanya begitu. Terus setiap saya cerita sama orang tentang keluh kesah saya selalu dikembalikan ke satu kata, yaitu bersyukur aja gitu. Tapi saya sulit mencerna itu karena yang saya hadapi ini mungkin kamu nggak bisa ngerasain gitu. Ini yang sudah saya bangun, ini yang sudah saya planning, saya rencanakan, ternyata berantakan. Ternyata berantakan. Nah, tadi kan Ustadz menjelaskan bahwa ya itu, makanya logika saya dan hati saya itu sering banget berantem. Jadinya ujung-ujungnya ketika misalnya saya mengambil langkah berdasarkan insting, ketika salah, otak saya akan menyalahkan hati saya. Ketika saya bergerak menggunakan logika, dan tidak terjadi juga, hati saya juga marah. Akhirnya jadi saya nge-blame diri saya terlalu keras. Padahal nggak boleh juga kita menyalahkan diri kita terlalu keras. Kembali lagi ke, berarti yang salah adalah cara saya merespon peristiwanya. Cara kita memandang sesuatu juga. Karena saya sempat, jujur ya, saya akuin aja, saya sempat marah sama Tuhan gitu. Maksudnya saya berusaha untuk menjadi pribadi yang lurus, saya berusaha untuk menjaga baik-baik amanah dari Tuhan, yaitu keluarga, anak-anak saya. Yang saya lakukan semata-mata tujuannya hanya untuk membuat
keluarga saya safe, Bahagia. keluarga iya. saya bahagia, Iya. keluarga saya nyaman, orang tua saya juga bahagia dan lain-lain. Iya. Tujuannya baik. Iya. Iya. Tapi kenapa Iya. semua kayak dia amburadulin gitu? Apakah ini Allah menjauh dari saya karena saya Iya. kurang menjaga Iya. kontak Iya. dengan Iya. Allah? Iya. Atau memang saya hanya disuruh sedikit bersabar karena ada sesuatu yang baik nanti di depan untuk saya? Ini menarik ya. Ya mau foto nih. Lagi mikir Bang. Soalnya panjang banget. iya, Soalnya iya. random banget, maaf ya kalau Iya, saya iya, agak iya, lompat-lompat iya, gitu. Iya. Karena mungkin ini bisa terjadi Baik, sama Betul, banyak orang. betul. Kita mendefinisikan musibah itu apa sebenarnya? Ujian. Suatu yang nggak enak, Ya. suatu yang kan gitu. Hmm. Tapi sebenarnya gini, tujuan paling dalam manusia itu bukan kenyamanan loh dalam hidup. Oh, ya? Makanya kita ngelihat orang hidupnya udah nyaman, kok masih nggak tenang. Jadi kebutuhan paling dalam diri manusia itu sebenarnya terjalin kontak dengan Tuhan. Nah, kadang Allah mengingatkan kita supaya kembali menjalin kontak dengan Dia itu melalui peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan. Jadi cara kita memandang musibah itu harus benar. Musibah itu apa sih? Musibah itu segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita yang bikin kita jauh sama Allah. Walaupun semua orang lihat itu anugerah, tapi kalau itu membuat kamu lebih jauh sama Allah, itu pada hakikatnya musibah. Jadi ada orang yang karirnya nanjak terus, bisnisnya lancar terus. Semua keluarga dia, teman-teman dia bilang, waduh dia dapat nikmat terus. Tapi ternyata itu bikin dia sholatnya berantakan, gak pernah baca Quran, gak pernah dengar kajian. Itu musibah. Semua peristiwa, walaupun semua orang melihat itu anugerah, kalau itu membuatmu lebih jauh sama Allah, itu musibah. Sebaliknya, semua peristiwa yang membuatmu lebih dekat kepada Allah, walaupun selangkah, itu anugerah. Walaupun semua orang melihat itu musibah. Si Wendy tadi gini main golfnya begini. Andika tadi ketabrak mobil belakang. Orang lihat musibah. Tapi dengan begitu, Wendy pikir, gue harus meningkatkan kemampuan gue begini nih. Biar gue ini, itu kan jadi baik bagi dia. Tadi jadinya berpikir tentang gimana nasib orang di motor. Itu kan mengasah empati kita. Empati itu biang kecerdasan emosi. Jadi kalau empati mati, emosi kita udah mati itu. Sulit kita. Atau bikin kita istighfar. Melatih kita bersangka baik sama Allah. Semua orang bilang itu musibah, tapi sebenarnya itu anugerah. Karena membuat kita lebih dekat sama Allah. Jadi musibah yang paling mengerikan itu apa? Yang paling mengerikan itu kalau ketaatan kita sama Allah nggak bertambah. Kemaksiatan masih rajin kita lakukan. Tapi hidup kita baik-baik aja. Itu yang musibah. Paling mengerikan dalam hidup ini kalau Tuhan nggak mau ngelihat kita lagi. Kalau Allah masih tegur kita, itu Allah masih lihat kita. Makanya Quran itu bahasanya unik ya. Dia bilang begini. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan ketika mereka berkata beriman? Lalu mereka nggak diuji. Berarti kalau nggak diuji sama Allah, itu berarti ditinggalin sama Allah. Kalau Allah masih kasih kita musibah, berarti Allah nggak ninggalin kita. Allah udah biarin aja deh, terserah lu. Gitu. Itu baru Allah tinggalin kita. Gimana caranya kita mengasah kemampuan kita ngebaca situasi-situasi semacam itu ya? Pertama ilmu. Maksudnya kayak hidayah aja. Iya. Nggak semua orang Iya. sadar betul bahwa dia sedang diberi hidayah atau nggak punya kemampuan untuk menganalisa bahwa ini adalah hidayah. Gitu. Sama kan, maaf Pak Ustadz, kita kan manusia ya, manusia ya biasalah mungkin manusia yang kurang ilmunya dan segala macam. Ada kalanya kan kita ngomongin iman kita tuh lagi bagus-bagusnya gitu. Jadi contoh saya aja lah, misalkan kayak contoh paling simpel dulu ketika hamil anak ketiga, begitu istri ngabarin, itu sepersekian detik saya kayak bengong Pak Ustadz. Kayak, umur 42 tahun punya anak lagi. Oke. Gue sehat gak ya? Rezekinya gimana ya? Anak gue gimana ya nanti gitu. Tapi gak lama kayak kepala saya tuh kayak dikeplak sama Allah gitu kayak, ngapain lu pikirin kan ada gue. Iya. Kalau gue udah percaya sama lu punya anak lagi kan berarti gue akan kasih rezeki. Kasarnya gitu tuh Ustadz. Ya udah.
tenang tuh. Tapi begitu makin kesini, ada masanya ketika misalkan, wah punya anak 3 nih. Waduh, kerjaan misalkan lagi qadarullah kurang. Iya. Gak seperti biasanya misalkan kayak gitu. Iya. Aduh gimana ya? Iya, nanti nasibnya gimana? Nanti gimana ya? Kalau Andika bilang kan sebenarnya yang kita pikirkan ya buat orang-orang, Tujuannya baik. orang-orang keluarga kita tercinta nih, orang-orang tercinta kita gitu. Iya. Kita sebagai laki-laki yang mencari nafkah, diwajibkan untuk mencari nafkah, keluar rumah, untuk memberikan yang terbaik buat pasangan kita, anak-anak kita, bahkan keluarga kita gitu. Iya. Sebenarnya itu gitu, makanya jujur Ustadz kayak kalau ditanya gimana ya caranya buat simpelnya mah konsisten gitu. Konsisten untuk menyikapi semuanya tuh. Dengan Ada respon yang kalanya baik. kayak, wah bisa nih, aman. Tapi ntar ada momen tertentu kayak Jatuh lagi. Betul. secara ini ya. Jadi secara- kalau ditanya bagaimana caranya, jawabnya selalu 4. Apapun itu. 4. Ini kunci nih. Oke, Ustaz. Yang pertama ilmu. Gimana caranya sabar? Ilmunya harus ditingkatin. Kenapa petani bisa sabar setiap hari pergi ke sawah, pergi apa? Karena ilmunya nyampe. Kalau gue nggak pergi ke sawah, ini dimakan sama burung, ini ada hama, ini apa, jadi sabar dia. Kenapa seorang sabar untuk menunggu dagangannya? Karena dia ilmunya nyampe. Kenapa dia tetap sabar walaupun pelanggannya mencak-mencak, marah-marah, dia harus tetap senyum karena ilmunya nyampe. Kalau gue balas, yang rugi gue sendiri. Gitu loh. Jadi kalau ilmu seorang nyampe, dia bisa lebih sabar. Ini pertama ilmu. Gimana mendidik anak dengan baik? Ilmu. Gimana biar kita nggak khawatir tentang rezeki? Ilmu. Bahwa rezeki sudah diatur sama Allah. Ilmu tuh, harus ilmu. Yang kedua adalah doa. Doa itu usaha paling megah yang dilakukan oleh manusia. Sebab dengan berdoa berarti kita melibatkan Allah yang mengatur seluruh alam. Jadi kalau orang bilang begini, harus seimbang antara doa dan usaha. Saya nggak setuju. Sebab doa itu bagian dari usaha. Doa itu bahkan usaha yang paling megah. Sebab kita melibatkan Allah. Jadi kalau kita ada masalah sama anak, terus kita ngadu sama Allah. Itu sebenarnya kita ngomong begini sama Allah. Ya Allah, aku ngelibatin engkau dalam ngurus anakku. Itu kan tenang banget. Karena kita tahu bahwa kemampuan kita terbatas. Yang pegang hati anak kita bukan kita, tapi Allah. Jadi kita berdoa sama Allah. Doa yang kedua. Kita berdoa sama Allah dikasih kesabaran. Biar kita bisa sabar. Yang ketiga adalah mujahadah. Mujahadah ini bahasa agama ya. Artinya kesungguhan memaksa diri untuk sabar. Memaksa diri untuk ikhlas. Memaksa segala sesuatu itu harus dipaksa dulu. Kita nge-gym kan pertama dipaksa. Betul. Olahraga, jalan pagi kan dipaksa. Tapi pada akhirnya kan terbiasa. Nah, olahraga bagi hati, sabar, prasangka baik, cinta sama Allah, ridho sama takdirnya, itu harus dipaksa dulu. Sholat dipaksa dulu. Kalau nanti sudah terbiasa, kita akan lakukan itu. Nah, mujahadah tadi. Yang keempat adalah circle. Kalau kita sama orang yang suka mengutuk keadaan, kita bakal sama. Kalau kita dekat sama orang-orang yang pesimis, kita pasti pesimis. Itu yang membuat kadang iman kadang tebel, kadang tipis. Itu karena siapa yang... Siapa yang di sekitar kita? Orang-orang di sekitar kita itu kan menentukan banyak hal. Menentukan berat badan. Menentukan penghasilan. Nggak percaya ya, coba saling tanya deh. Pak Andika tanya Andi, siapa teman lu yang paling dekat? 10 orang. Tulis tuh. Kira-kira penghasilan nomor 1 berapa, nomor 2 berapa, nomor 3 berapa. Dijumlahin bagi 10 rata-rata. Insya Allah penghasilan Bang Wendy nggak jauh dari itu. Jadi saya boleh bergaul sama koruptor biar hartanya. Boleh. Jadi hartanya bakal banyak seperti koruptor. Tapi nanti ketangkap seperti koruptor. Pakai baju yang sama sama Wow. Kayaknya kita harus lebih sering deh ngobrol-ngobrol begini ya. Iya. Aduh ya Allah. Tapi Ini kayak ditampar-tamparin loh ini dari tadi nih. bener. Tapi ya balik lagi kita sebagai orang yang ilmunya jauh banget dan mungkin nggak ada ilmunya Ustadz. Makanya mencoba belajar ikhlas aja susahnya luar biasa. Menerima
menerima apa yang terjadi aja sulitnya luar biasa gitu. Hmm. Menjadi kita aja, menjadi seorang Wendy, Iya. menjadi seorang adik aja Iya. sulitnya luar biasa gitu. Benar. Kayak doa aja Ustadz. Ya. Terlepas sebenarnya bukan masalah pas lagi lo dikasih rezeki banyak atau lagi susah, bukan. Kalau yang saya alami itu doa aja buat saya tuh kayak Berat atau apa? iya. Iya. Berat tuh Iya. dalam artinya gini Ustadz, kayak kayak ya Allah Maha tahu. Iya. Kayaknya selesai sholat, ya Allah sehatkan, udah gitu. Iya. Pengulangannya itu lagi gitu. Padahal mungkin ya sebenarnya kadang-kadang misalkan gini, ada masalah berat banget Ustadz, tapi kayak udah ya Allah, kayak pengen di sinetron gitu, yang sampai keluar air mata gitu Ustadz, tapi nggak bisa gitu, kayak ada aja di kepala yang mendistract doa ini gitu. Gimana supaya doa kita tuh khusyuk gitu. Sholat aja susah buat khusyuk gitu. Tambah lagi tiba-tiba kayak doa kita aja ke distract untuk ya udah seadanya. Apa itu tandanya hati Jadi kita itu mati? jadi gini, doa itu inti ibadah. Jadi gimana kita berdoa itu menunjukkan sinyal kita sama Allah itu sekuat apa. Jadi kalau kita ngerasa berat berdoa atau jarang berdoa, jarang cerita sama Allah, itu berarti sinyal kita nggak bagus sama Allah. Itu indikatornya. Iya, kenapa buffering? Kenapa? Karena ada penghalang. Penghalang itu apa? Dosa. Jadi yang membuat seorang itu nggak ngadu sama Allah, merasa sulit untuk khusyuk berdoa gitu, itu karena halangan dosa. Makanya Ibnu Qayyim bilang begini, kalau kamu sudah mengangkat tangan, ingin munajat sama Allah, ngadu masalahmu, terus kamu bingung mau yang mana dulu, saking banyaknya masalah. Kita kadang bingung, ini banyak, gue minta yang mana gitu loh, mau minta mana? Kata Ibnu Qayyim, minta satu aja. Pada kondisi begitu minta satu aja. Minta apa? Minta ampun sama Allah. Sebab kalau Allah sudah mengampuni dosamu, Allah akan beresin semua masalah tadi. Jadi pada momen-momen kita nggak bisa ngomong sama Allah, ngomong satu itu. Ketika orang pergi umroh pertama kali ngelihat Ka'bah, gue minta apa ya? Banyak banget. Minta satu aja, minta Allah ampuni dosa. Aduh, iya lagi. Kalau Allah udah ngampuni dosa kita, ringan kebaikan, masalah-masalah selesai gitu. Tapi Allah bakalan ngampunin dosa-dosa kita gak sih Ustaz? Pasti Allah ngampunin dosa kita. Gitu. Makanya dosa yang paling besar itu adalah kita merasa Allah nggak bakal ngampuni kita. Itu jauh lebih besar. Makanya Tuhan panggil kita kan. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan ada perasaan dosa gue udah banyak. Enggak. Kata Allah, aku mengampuni semua dosa. Jadi begitu kita kembali sama Allah, maka Allah senang banget tuh. Allah gembira dengan taubatnya seorang hamba. Gitu. Sampai Nabi bikin perumpamaan itu seperti orang yang tersesat di padang pasir, dia tertidur karena kecapean, ontanya pergi kemana, bawa bekalnya semua, dia bangun, aduh gimana gua bakal mati sendiri di tengah padang pasir. Tiba-tiba ontanya datang bawa semua bekalnya tadi. Saking senangnya dia salah berdoa. Dia bilang gini, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Itu Tuhan tersenyum, tertawa. Orang saking bahagianya sering gak waras gitu kan. Nah kita tuh dimainin sama setan begini. Wah udah dosa lu udah banyak. Atau ketika kita mau tobat, nanti lu berdosa lagi. Gak usah pikirin itu. Begitu ada kesadaran, berarti Allah sedang manggil kita tuh. Allah kirim sinyal ke kita. Wendy lu datang gak ke gua? Jadi ketika kita melakukan dosa, kita minta ampun sama Allah. Minta ampun itu artinya 3. Mengakui kesalahan, gak mau ngulangin lagi gitu ya. Berjanji gak mau ngulangin. Kemudian menyesali perbuatan itu. Dan berjanji tidak akan mengulangi. 3 itu. Berjanji, bukan menjamin, tapi berjanji tidak akan mengulangi. Jadi ketika kita datang sama Allah tuh, ya Allah aku tahu ini jelek banget nih. Gue kok bisa melakukan begitu. Ampuni gue ya Allah ya. Gue sedapat mungkin gue gak bakal ngelakuin ini lagi. Kalau tiba-tiba minggu depannya, bulan depannya kita melakukan lagi. Maka kita minta ampun lagi. Karena hadisnya itu begini. Nabi itu bilang begini. Seorang hamba melakukan dosa. Tapi dia tahu dia punya Tuhan yang maha pengampun. Dia datang sama aku ampunin.
lalu dia melakukan dosa itu lagi 2 kali dong. Tapi dia tahu dia punya Tuhan yang Maha Pengampun, dia bertobat lagi, aku ampuni lagi. Lalu dia melakukan lagi sampai 3 kali. Dan dia minta ampuni lagi. Gimana cara ulama menjelaskan hadis ini? Main-main dong sama Allah. Kan gitu tuh. Enak aja dosa apa gitu. Perhatikan. Ketika dia berdosa, dia benar berdosa ya. Iya. Tapi ketika dia bertaubat, taubatnya itu benar-benar mencakup 3 hal tadi. Nyesal, minta ampun, janji nggak ngulang. Tiba-tiba keulang lagi karena teman-teman nih kencong banget maksain gue gitu lah. Atau gue lagi lupa banget, hilap lagi. Itu urusan lain. Asal waktu taubat itu 3 hal ini tercakup. Memang benar-benar kita waktu itu janji nggak mau ngelakuin. Maka itu diampunin. Lalu kita ngelakuin dosa lagi. Kata ulama, yang kedua itu lebih buruk daripada yang pertama. Tapi kalau kemudian dia taubat lagi, taubat yang kedua lebih baik daripada taubat yang pertama. Waktu dia berdosa yang ketiga, dosa ketiga lebih buruk daripada dosa yang kedua. Tapi kalau dia taubat lagi, taubat yang ketiga lebih baik, lebih besar pahalanya dibanding taubat yang kedua. Kenapa hitungannya begitu? Apa karena kesadaran itu muncul terus-terusan? Karena taubat tidak mengubah kita menjadi nabi yang maksum. Kita tetap manusia biasa. Kita bisa salah lagi. Gitu. Makanya Quran tuh bilang, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta orang yang hobinya tobat. Berarti tobat itu bukan sekali dong. Kita ngelakuin itu terus. Nah. Aduh, kayaknya gue harus minta ampun deh atas banyak respon-respon yang salah nih terhadap segala peristiwa. Kayak tadi pagi aja saya sampai ketawa di lapangan sama dia. Kan saya main golf bareng sama dia. Lapangan itu kan lebar. Lapangan itu kan lebar banget Ustaz. Bola itu kan sekecil ini. Saya udah berusaha membuat rencana yang baik. Ketika dieksekusinya pun, eksekusinya baik. Bolanya terbang tinggi, bagus, sesuai dengan arah yang saya mau. Tapi begitu jatuh ke tanah, jatuhnya ke tanah yang miring. Dan dia masuk ke dalam air. Terus ini lapangan lebar, kenapa rezeki gue di situ gitu? Dan kebalikannya Ustadz, dia pukulan dia bagus. Ini di hole terakhir kalau nggak salah. Iya, bagus banget kan pukulan. Dia bagus pukulannya. Tapi landing di tanah yang salah gitu. Di pukulan pertama sama-sama bagus, bahkan jaraknya berdekatan nih. Pukulan kedua, cuma saya ngomong, ini kan hole terakhir lah ibaratnya gitu. Saya ngomong gitu ke teman-teman sama dia juga. Ke bolanya juga gitu. Terserah lu mau kemana, karena sebelumnya pukulannya ya ada yang bagus, ada yang berantakan. Terserah lu mau kemana, mau ke kanan, mau ke kiri, terserah. Karena udah saking betenya. Yang penting par. Yang penting sesuai target pukulannya. Tung, bagus Ustaz. Pukulan kedua juga sama. Terserah lu mau kemana, mau kanan ke kiri, yang penting par. Pukul Ustaz. Dang, saya udah jelas-jelas jelek. Pukulan saya. Karena pukulan saya ke kanan dan di mata saya, mata Kedi, itu bola masuk air. Sementara saya yang ke tengah, jadi saya yang masuk air. Dia yang ke tengah, di mata gue sama Kedi, bolanya nggak masuk air. Tapi malah masuk air. Tapi bola gue yang jelas ke kanan. Yang jelas masuk got. Ini qadarullah. Ini got Ustadz. Nih got. Bola saya kok bisa melewatin got. Melewati got. Iya. Kayak gitu. Cuma karena sampai ke lubang sama tuh. Terserah mau ke kanan mau ke kiri. Yang penting par. Dang. Par. Apa ini buah dari berserah itu? Maksudnya pasrah? Atau ya udah gitu karena nggak ada ekspektasi. Enggak, ini kan bicara tentang takdir itu random banget dalam hidup. Iya sih, balik lagi. Tapi kan setelah itu mau kesal gimana, tetap bisa makan, bisa ketawa. Betul. Karena kita tahu itu tadi kan permainan. Betul. Iya nah, gitu juga kita harus memandang dunia ini. Dunia ini permainan. Nggak terlalu serius. Kalau kita nganggap seluruh kehidupan kita adalah dunia, begitu gagal kita stres. Iya sih. Tapi kalau kita merasa bahwa yang main-main doang, ya udah biasa. Dada sih sesak sih denger semua pemaparan yang Ustadz kasih. Kayaknya kita harus ikut iman pet deh. Ustadz punya iman pet, apa itu Ustadz? Boleh dijelasin mungkin? Ya, iman pet itu ekosistem belajar. Ekosistem belajar? Iya, karena kita pingin orang ngelihat Islam itu sebagai solusi.
Jadi selama ini kan orang nggak menarik belajar agama. Iya. Karena mikirnya gini loh. Masa iya wahyu tuh diturunin 1500 tahun yang lalu kan Quran. Masa iya bisa jawab kehidupan kita hari ini gitu loh. Nah, tugas kita nih membangun path, membangun jalan. Maka disebut iman path itu jalan iman. Gimana membangun antara teks 1500 tahun yang lalu itu relevan untuk kehidupan hari ini. Itu kita pelajari. Jadi ketika kita bicara tentang sabar, kita bukan bicara ayat-ayat tentang sabar ini, kewajiban kita bersabar, bukan gitu. Tapi gimana kesabaran bekerja untuk ketenanganmu. Gimana rasa takut itu justru memberi rasa aman. Gimana hal-hal yang seperti itu kita lakukan di Iman Path gitu. Jadi belajar agama sebagai satu anugerah dari Allah. Apa itu? Oke, tools Aplikasi kayak website atau kah, apa? aplikasi kah? Kita ada kelas-kelas online, ada kelas-kelas offline. Tapi memang kita harus ngambil semua gitu loh. Karena agama ini kan ada orang yang melihat agama ini cuma paling bahas sholat, paling puasa gitu kan. Kebayang gitu kan. Bang Wendy gini deh. Jumlah spare part satu mobil itu ada berapa? Nggak tahu. Nah, kira-kira. Sama baut-bautnya sama apa kira-kira satu mobil itu berapa? 400-an? 400. Kalau Bang Andika berapa kira-kira? Mungkin bisa hampir 1000 ya. Anak saya umur 7 tahun bilang cuma 7. Hah? Oh, cuma 7? Iya, dia bilang apa aja bagian mobil? Spion, jok, lampu, kan gitu tuh. Dia cuma ngelihat yang itu karena dia masih kecil. Tapi kalau kita yang udah pernah lihat mesin kan kita lihat bisa 1000 kan. Ternyata berapa? Berapa? Perusahaan Ford di Amerika itu memproduksi spare part 150.000 spare part. Satu mobil itu rata-rata punya 120.000 spare part. Satu mobil. 120.000, oke. 120.000 spare part. Mulai dari bentuk yang apa baut yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, misalnya begitu ya. Sampai yang kecil-kecil itu ada 120.000. Tapi kan kita ngelihat segitu. Anak saya yang kecil tadi bilang cuma 7. Nah, orang kalau ngelihat agama itu dari jauh, dia ngira agama itu cuma ngomong tentang puasa, tentang sholat, tentang iman. Enggak. Agama itu bicara tentang gimana meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan. Gimana kita mengarahkan stres kita ketika terjadi begini. Gimana cara berdamai dengan keadaan. Gimana cara merayakan semua peristiwa. Gimana cara kita menikmati punya teman yang nyebelin. Gimana? Itu agama. Agama tuh ngatur segala sesuatu. Jadi agama ini canggih banget. Karena dia mengatur makhluk yang super canggih. Sesuatu makin canggih teknologinya, semakin banyak aturannya. Kita kan mikir, jadi orang Islam banyak banget sih aturannya. Coba naik mobil yang mahal dengan mobil yang biasa. Lebih banyak aturan mobil mahal. Karena untuk safety, untuk apa. Orang ngelihat agama gitu enggak? Kita tuh harusnya ngelihat agama, kok agama ngelarang gue begini loh. Kayak kita baca di pagar, awas tegangan tinggi. Itu kira-kira pengen ngebatasin kita atau pengen nyelamatin kita? Pengen nyelamatin. Gitu juga kita baca. Jangan begini kata Allah, jangan lakukan ini. Jangan bertindak begini, jangan berpikir begini, jangan. Allah sedang bilang ini nyetrum, ini bikin kamu jatuh, ini bikin kamu. Kita mesti memandang agama itu. Nah, di Iman Path kita menyajikan agama itu begitu. Karena pembahasan-pembahasan seperti ini ya yang pembahasan topiknya agama tapi tetap relevan dengan apa yang terjadi hari ini itu nampaknya lebih mudah diserap, lebih mudah kita didengar. riset loh. Persoalan orang kota itu apa aja, orang Jakarta itu apa aja, itu kita riset. Gitu. Lalu gimana agama menjawab itu gitu. Banyak banget yang kita nggak pernah pikirkan gitu loh. Orang Jakarta itu apa yang dia pikirin, apa yang dia baca, berapa jam dia di jalan, itu mempengaruhi semua. Makanya ketika ngaji kita merasa healing banget gitu. Tapi begitu udah kerjaan lagi stres lagi. Iya sih. Cepet banget ngetusnya. Karena agama tadi hidup di satu lembah, persoalan kita di lembah yang lain. Kita bangun path yuk, bangun jembatan supaya ada koneksi. Kayaknya harus ada sesi 2, sesi 3, sesi berikutnya deh sama Ustadz Faris deh gua rasa deh. Nah, lu aja berdua. Cuman kan beliau sibuk juga, beliau bisnis juga, dakwah juga, ngurus pesantren juga, buku juga udah ada beberapa. Ada karya terbaru mungkin Ustadz?
Enggak, yang belum terbit ada lagi sekarang. Yang belum terbit, Ya. sedang digodok. Ya itu hukum sebab akibat itu. Hukum sebab. Kita bikin judulnya Beyond Mindfulness. Asik. Nanti kalau ada peluncuran bukunya boleh lah kita diundang-undang. Siap. Terima siap, kasih atas insya Allah. pencerahannya sore hari Sama-sama. ini. Terima kasih, Insya terima Allah. kasih. Ya. Mohon maaf nih kalau ada kurang-kurangnya ya. Iya. Makasih Jadi ya. Ustadz juga bisa stres, Mm-mm. Wendy stres, Iya. Andika stres. Iya. Cuma ke siapa kita ngarahin stres kita. Betul. Itu aja yang beda. Dan pelajaran besarnya adalah bagaimana cara kita merespon itu. Iya. Iya. Jangan selalu menyalahkan peristiwa, sementara yang salah adalah respon kita. Udah, entar terlalu cepat pintar. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Makasih Riz. Ustaz dong, Ustaz. Terima kasih banyak.